Ustadz Muhlisin Aziz MA, beliau adalah dosen Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Muhlisin Aziz MA untuk menyampaikan materi terkait dengan topik kontekstualisasi moderasi dalam beragama di tengah ragam pemahaman. Semoga nanti yang disampaikan oleh Ustadz Muhlisin bisa menambah wawasan kita terkait dengan bagaimana kita membangun ketakwaan kita kepada Allah, ya, sesuai dengan yang disampaikan, sesuai dengan yang dianjurkan oleh tuntunan Rasulullah SAW. Silahkan Ustadz Muhlisin. Silakan host untuk meng-unmute. Silakan Ustadz Muhlisin. Ya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa minallahi wa fi sabilillahi wa ilallahi turja'ul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, pertama-tama saya ingin menyapa 3 orang yang sebenarnya ini saudara. Pertama, Kiai Pit Hizbullah yang baru menyampaikan paparan yang luar biasa, mengantarkan kita moderasi dalam konteks historis, sosiologis maupun filosofis. Berat sekali itu. Nanti kita coba tanyakan ke beliau lebih detail. Kemudian Ustadz Alimin Mukhtar nanti juga berbicara lebih pada konteks fikih dan ibadah. Saya satu alumni tapi belum pernah ketemu, dipertemukan silaturahminya lewat media daring ini luar biasa. Dan Sahibul Bait, founder Madrasah Ukhuwah, Ahina Dr. Abdurrahman, yang juga baru bertemu, sering sapa dalam WA tapi baru bertemu bertatap muka walaupun secara daring. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh yang hadir lewat media Zoom ini, alhamdulillah hari ini kita bisa Allah pertemukan, Allah beri kesempatan untuk belajar bersama. Namanya aja luar biasa ya nih, Madrasah Ukhuwah, madrasah tempat belajar, ukhuwah. Kalau sudah belajar jangan berantem lah kira-kira. Bagaimana ilmu kita nambah, tapi kemudian akhlak kita kemudian menjadi buahnya. Sehingga ukhuwah menjadi buah dari bertambahnya ilmu. Bukan kemudian antara ilmu dan perbuatan tidak nyambung. Itu yang sering Al-Quran katakan kabura maqtan. Allah sangat marah kalau orang antara kata dan perbuatannya tidak satu. Mudah-mudahan kita semua lewat media dakwah ukhuwah ini, lewat madrasah ukhuwah ini bisa betul-betul antara ilmu dan perbuatan kita bisa selaras, sehingga betul-betul kita bisa menjadi mulia baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya punya catatan, nanti kalau tidak selesai karena waktunya terbatas, saya titipkan saja PowerPoint saya ke peserta, nanti saya share lewat lewat host. Tetapi izinkan saya menyampaikan beberapa hal saja. Pertama, kalau kita belajar Islam yang sejati, kesimpulan awalnya adalah Islam moderat. Gitu. Jadi kalau orang ngaku Islam, dia sebagaimana sahabat Pit tadi sampaikan, dia tekstual atau kemudian liberal atau kanan atau kiri, kita selalu menyebutnya dia bukan Islam. Karena Islam itu sejenisnya moderat. Jadi keberagamaan kita yang sejati ketika kita menjadi moderat. Baru nanti kita bicara tentang apa itu moderat. Itu kesimpulan awal saya. Yang kedua, karena kita bicara moderasi dalam konteks pemahaman yang beragam,
Izinkan saya memulai dengan bahwa yang namanya at-ta'adudiyah, pluralitas, keberagaman itu sunatullah. Jadi kita tidak bisa menolak bahwa yang namanya yang esa itu cuma khalik, yang namanya makhluk itu beragam, dan dalam kenyataan itu tidak bisa dipungkiri, semuanya beragam. Saya nggak bisa bayangkan itu kalau pembicara yang hadir itu semuanya sama, nggak ada artinya. Justru keindahan itu ketika beragam. Maka jangan pernah menolak keberagaman. Dalam surat Al-Hujurat misalkan yang kita kenal ayat 13, Allah menyebutnya bukan untuk orang beriman. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kalian aku ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu keberagaman. Untuk apa? Lita'arofu. Untuk bukan sekedar saling mengenal, tapi saling mengisi, saling bekerja sama dalam kebaikan gitu. Maka kemudian orang menolak keberagaman dan menganggap semua orang harus sama dengan dia sehingga dia tidak moderat, itu sebenarnya lagi menabrak sunatullah dan dia pasti akan hancur, tinggal nunggu waktu saja. Yang kedua, ternyata selain keberagaman itu sunatullah, dia waqi' bimasyiatillah. Memang keberagaman itu diizinkan Allah terjadi. Banyak ayat yang misalkan kita bisa baca bahwa seandainya Allah berkehendak, walau sya'allahu rabbuka, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Seandainya Allah berkehendak, Allah bisa jadikan seluruh 7 miliar lebih ini Islam. Gampang sekali kun fayakun gitu. Tetapi kenapa Allah mengizinkan ini semuanya tidak terjadi? Dan akhir ayat dari surat Yunus itu diakhiri dengan sebuah pertanyaan yang mestinya mengkritik kita semua. Allah mengatakan apa? Fa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Maka kalau Allah aja mengendaki semuanya dibiarkan berbeda, ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, ada banyak madhab, kenapa kita memaksa orang untuk ngikutin keyakinan kita aja nggak boleh. Apalagi sekedar ngikutin kepercayaan kita, tafsir kita, ngikutin pendapat kita, mengikutin madhab kita. Maka kemudian jangan pernah kemudian kita tidak bersikap moderat dalam arti menganggap semua orang harus sama dengan kita. Karena itu bertolak belakang dengan kemoderatan. Jadi dua ini aja kalau kita jadikan rujukan bahwa yang namanya pluralitas, keberagaman itu sunatullah. Yang kedua, Allah mengizinkan keberagaman itu. Jadi jangan disamakan. Nanti kita akan bicara yang namanya moderat itu memang tidak boleh pelimpan. Harus firm pada satu nilai. Tapi tidak berarti kita nggak punya keberpihakan. Yang ketiga, dalam konteks Indonesia, maka Indonesia ini betul-betul satu negara yang ta'adudiyahnya luar biasa kan. Keberagamannya, multikultural, suku, bangsa. Maka moderasi bagi saya di Indonesia itu bukan sebuah pilihan, tapi keharusan. Indonesia kalau mau tetap ada, NKRI mau tetap ada, moderasi dalam konteks apapun, tidak hanya beragama saya kira. Bukan pilihan, ini keharusan. Sebuah keniscayaan, kalaulah boleh saya sebut bukan keharusan, tapi keniscayaan. Tidak boleh tidak. Cuman persoalannya kan akhir-akhir ini, sebagaimana disampaikan oleh sahabat kita tadi, Dr. Abdurrahman, ada banyak riak-riak yang kalau ini dibiarkan, itu akan menjadikan keberagaman yang kemudian sudah moderasi di Islam itu, terutama di Indonesia, akan hancur. Gitu. Apa itu? Mulai banyak kan kemudian intoleransi, ekstremisme, fanatisme. Kita nanti akan cerita kenapa itu muncul. Dan kalau ini dibiarkan, walaupun kemudian Wahid Institute mengabarkan kabar gembira bagi kita, ternyata yang moderat itu masih 80%. Tetapi yang 20% ini yang intoleran. Tapi yang 20% itu menguasai media masalahnya. Sehingga kemudian amplifier kelihatannya yang 20% itu kemudian menjadi wajah Islam Indonesia hari ini, dan itu saya kira menjadi problem kita. Maka kemudian seminar ini menjadi penting untuk apa? Memberikan ruang-ruang yang 80% itu bisa dilihat oleh umat gitu. Terutama milenial, masyarakat urban, mereka itu tidak punya waktu banyak, maka kemudian mengakses turos, mengakses literasi. Apalagi kita tadi maklum ya, literasi umat Indonesia itu masih rendah, maka kemudian kiai mereka, kiai Google, maka kalau kemudian yang 80% itu tidak cawe-cawe, ikut kemudian memberikan tulisan-tulisan, video-video yang
moderat di kancah media sosial, maka teman-teman kita milenial maupun masyarakat urban melihatnya cuman itu yang 20% itu, dan itu menurut saya mengkhawatirkan. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan sedikit saja tentang pengertian moderat. Saya tidak panjang lebar, nanti bisa dibaca di PowerPoint-nya. Kira-kira moderat itu jalan tengah. Moderat itu ya apa ya? Khairul umur awsatuha. Bagaimana kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kira-kira kemudian kita memilih jalan tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau dalam konteks yang lebih luas, bagaimana kita beragama itu tidak melulu akhirat, tapi juga tidak melulu dunia, gitu ya. Doa terus juga tidak baik, tapi bekerja terus melupakan Allah tidak baik. Secara tekstual saja memilih agama juga tidak baik, terlalu kontekstual juga tidak baik. Kita menggunakan akal saja juga tidak baik, tapi terlalu menggunakan wahyu juga tidak baik. Banyak saya kira contoh-contoh yang Islam saya kira menarik garis tengah. Saya setuju dengan Kiai Pit tadi bahwa Islam itu hadir untuk menarik garis tengah antara Yahudi dan Nasrani. Saya ingat betul almarhum Cak Nur selalu mengatakan Islam itu linear progresif. Linear itu dalam arti seluruh agama itu mengajarkan tauhid yang sama, tapi progresifnya itu selalu menyempurnakan. Yahudi terlalu eksoterik, terlalu simbolik, kisos gitu ya, membunuh dibahas membunuh, tapi Nasrani tiba-tiba terlalu ditampar kanan, dibilih kiri, terlalu esoterik, terlalu lembut, dan Islam kemudian mengajarkan titik tengah di antara itu. Oleh karenanya saya sepakat bahwa yang namanya moderat itu bukan tidak berpihak. Bahkan salah satu ciri ummatan wasato itu selalu berpegang teguh kepada kebenaran. Di mana ada kebenaran, orang moderat itu berpihak. Jadi berpihaknya bukan kepada kelompok, bukan kepada madhab, bahkan bukan kepada agama. Orang yang moderat itu di mana ada kebaikan, dia ambil. Karena apa? Orang Islam diyakinkan oleh Rasulullah, yang namanya kebaikan, kebenaran itu milik umat Islam yang paling berharga yang hilang. Kalau kita ketemu dari arah manapun, diucapkan oleh siapapun harus kita ambil. Orang moderat itu orang yang seperti itu. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan puncak dari keberagamaan seseorang itu ketika dia moderat. Dalam arti ketika dia memilih kebenaran, dia tidak peduli kebenaran itu diucapkan oleh siapa, dia tidak peduli di kebenaran itu, bahkan kadang-kadang kebenaran itu diucapkan oleh orang yang berbeda keyakinan atau musuh dia sekalipun. Oleh karenanya, terakhir ngomongin tentang definisi moderasi, saya ingin sampaikan bahwa yang namanya wasatiyah, moderasi, keberagaman maupun dalam konteks yang umum, itu salah satu ciri khas atau salah satu inti dari ajaran Islam. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, itu betapa bahwa dalam konteks ketuhanan, dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks semesta, semuanya itu moderat. Bayangkan Allah itu menggambarkan dirinya, itu kadang-kadang dia itu sama dengan makhluk. Banyak sekali kan ayat-ayat yang berbicara tentang Allah itu mendengar, Allah itu bersemayam di atas arsy, Allah itu melihat dan sebagainya. Tapi pada ayat yang lain Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Saya ini tidak ada yang sama dengan yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi moderasinya luar biasa. Kadang-kadang bicara tentang simbol, kadang-kadang bicara tentang substansi. Islam juga mengajarkan syariat saja tidak baik, tapi hakikat jaga juga tidak cukup. Maka menarik garis tengah antara syariat dan hakikat menjadi penting. Dohir saja, simbolik tidak baik. Batin saja, kan ada anak-anak muda sekarang, ada yang terlalu dohir. Sholatnya itu terlalu pokoknya sholat, kemudian gerakannya bagus, ucapannya bagus, tapi batinnya nggak sholat. Tapi ada yang terlalu batin. Udah sholat belum? Saya sudah sholat karena saya 24 jam sholat. Yang penting eleng saja. Itu juga tidak benar. Ada yang terlalu individual, itu ekstrim. Ada yang terlalu sosial, tapi melupakan kewajiban pribadinya, bahkan keluarganya, tidak baik juga. Terlalu materi tidak bagus, terlalu spiritual juga tidak bagus. Tekstual tidak, terlalu tekstual juga tidak benar, terlalu kontekstual juga tidak benar. Hulu dalam bahasa ibadah,
berlebihan dalam beribadah, sampai kemudian kita tidak tidur semalaman dengan sholat terus tidak baik, tapi taksir kemudian mengurang-urangi ibadah juga tidak baik. Dalam konteks muamalah, boros itu bukan ajaran Islam, tapi kikir juga bukan ajaran Islam. Ketuhanan saja, ilahiyah saja, terlalu berpikir tentang Tuhan saja tidak cukup. Hablum minallah saja nggak cukup. Hablum minannas juga menjadi penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin bicara tentang ada 9 prinsip dasar moderasi. Saya ingin sampaikan secara singkat saja. Pertama, tawasud. Orang moderat itu pasti selalu mengambil jalan tengah antara berlebih-lebihan dan mengurang-urangi dalam segala hal. Berbicara itu secukupnya saja, nggak boleh terlalu berlebihan, terlalu nggak ngomong juga nggak bagus, ya. Terlalu banyak beribadah tapi kewajiban-kewajiban sosial bahkan pribadinya tidak diabaikan juga tidak baik. Yang kedua, tawazun, ada keseimbangan. Keseimbangan tadi, dunia, akhirat, keseimbangan individu, keseimbangan sosial. Bahkan kalau tren corporate mystic hari ini di Amerika, itu keseimbangannya harus 4. Keseimbangan spiritual, keseimbangan karir, keseimbangan sosial, ada keseimbangan keintiman. Jadi orang modern sekarang yang disebut orang-orang yang secara modern dia mengikuti, secara agama dia ketinggalan, itu 4-4-nya seimbang. Punya kehidupan keluarga yang bagus, karirnya bagus, kehidupan sosialnya juga dijalankan, tapi spiritualitasnya juga dia tidak ditinggal. Nah, itu moderat, itu keseimbangan. Yang ketiga, iktidal, dia lurus tegas. Dalam artian apa? Dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia tidak hanya mengambil haknya saja, menuntut haknya, tapi juga kewajibannya dipenuhi. Itu ciri-ciri orang yang moderat. Yang tidak kalah penting, saya kira adalah dia tasamuh, toleran. Bagaimana orang moderat itu mengakui dan menghormati pihak lain yang berbeda secara keyakinan sekalipun. Karena Al-Quran secara tegas mengatakan lakum dinukum waliyadin. Itu penghormatan bahkan kepada keyakinan yang berbeda. Disebut oleh Allah sebagai din, sebagai agama. Walaupun kita tahu waktu itu konteksnya orang kafir. Jadi bagaimana kita bisa berdampingan hidup dengan orang yang bahkan berlainan keyakinan kita, itu adalah ciri orang yang moderat. Yang kelima, musyawarah. Jadi orang yang egaliter. Orang yang moderat itu tidak akan pernah mendiskriminasi orang lain gara-gara sesuatu yang dia nggak bisa milih. Suku, bahasa, warna kulit, kebangsaan itu kan nggak bisa milih. Jangan kemudian kita membeda-bedakan orang dengan itu, karena itu sikap yang tidak moderat. Yang keenam, syura, musyawarah. Orang yang moderat itu, saya lebih setuju sikap ya. Bagaimana dia selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan. Tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada orang kemudian diintimidasi, diancam dan sebagainya gara-gara persoalan perbedaan politik dan sebagainya. Dan itu pengalaman 7 bulan kemarin waktu kampanye itu mengerikan di masyarakat kita. Yang ketujuh, islah. Orang yang moderat itu selalu reformatif. Yaitu orang selalu mengakomodasi perubahan zaman. Islam ada sahabat-sahabat kita kan yang pengen Islamnya balik ke zaman 15 abad yang lalu. Tetapi Islam yang moderat dan itu Islam yang sejati. Orang yang al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Orang yang menjaga nilai-nilai lama yang masih relevan, tapi dia terbuka dengan nilai-nilai baru yang lebih baik untuk menyempurnakan. Yang kedelapan, aulawiyah. Orang yang mampu orang yang mampu menentukan skala prioritas. Saya selalu memberikan contoh dalam konteks aulawiyah itu, kalau orang moderat itu selalu mendahulukan akhlak dibandingkan fikih. Masa gara-gara berbeda pilihan politik, kemudian silaturahmi, kemudian putus. Itu kan mendahulukan fikih daripada akhlak. Gara-gara sholat tarawehnya yang 18, yang 120, dulu kita belajar itu di asrama di Jember, sudah belajar dari SMA, jadi terbiasa. Hari ini enggak. Hari ini gara-gara perbedaan fikih, akhlaknya kemudian tercederai. Itu berarti dia tidak moderat. Kalau orang moderat, akhlak didahulukan dibandingkan perbedaan ikhtilaf yang bersifat furu'i, yang tidak prinsipil. Yang terakhir,
dia tatawur wal ibtikar, yaitu dia dinamis, inovatif. Islam yang moderat, Islam yang sejati, agar dia soleh likulli zaman wal makan, ya prinsip dasarnya harus satu, apa? Menerima perubahan. Rasulullah pun kan meniscayakan dalam sebuah hadisnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngertilah urusan dunia kalian. Bagaimana cara kalian berdakwah. Saya nggak yakin ini. Apakah masih ada yang mengatakan bid'ah gitu. Kita webinar lewat Zoom ini. Karena yang punya ini orang Cina, kebetulan kewargaan Amerika. Nabi nggak pernah ini pakai daring seperti ini. Kalau masih ada sahabat-sahabat kita yang Jumatan nggak pakai speaker, pakai bahasa Arab karena Nabi orang Arab, itu kan problem-problem yang mesti kita jelaskan kepada mereka. Terakhir, saya ingin sampaikan kontekstualisasi moderasi beragama. Saya kira saya setuju dengan Kiai Pit bahwa dalam konteks keberagamaan di Indonesia, bahwa moderasi itu harus mencakup vertikal dan horizontal. Baik berhablu minallah maupun berhablu minanas, ini harus moderasinya harus jalan. Walaupun kemudian kalau kita uraikan lebih rinci, kita harus moderat dalam akidah, kita harus moderat dalam beribadah, kita harus moderat dalam bersikap bermuamalah, kita harus moderat bahkan dalam hukum-hukum juga harus moderat. Saya sampaikan satu hadis saja untuk mengakhiri ini dalam konteks moderat dalam beribadah. Ada 3 sahabat itu mendatangi istri Nabi, dan kemudian 3 sahabat ini bertanya, terangkan kepada kami bagaimana tuh Rasulullah kalau ibadah. Setelah diterangkan, itu mereka punya kesimpulan ternyata ibadahnya Rasulullah biasa-biasa saja gitu. Tapi mereka kemudian mengatakan begini, Nabi ibadahnya biasa-biasa saja, pantas Nabi sudah diampuni dosanya, bahkan dijamin masuk surga. Oleh karenanya kami ingin meningkatkan kuantitas ibadahnya. Satu orang kemudian mengatakan, saya akan beribadah semalaman tidak tidur. Satu orang lagi nggak mau kalah, dia mengatakan, saya ingin beribadah puasa sepanjang tahun. Yang terakhir, saya tidak akan menikah, karena saya khawatir kalau menikah kemudian mengganggu ibadah saya. Mendengar kata-kata itu, Rasulullah mengatakan, hei para sahabatku, saya ini orang yang paling takwa kepada Allah. Tetapi ingat ya, ingat kata Rasulullah, saya ini kalau malam tidur, saya juga ibadah. Saya itu kalau siang puasa, tapi tidak sepanjang tahun. Tapi saya juga menikah. Itulah hadis yang kemudian diakhiri, faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka kalau kalian beribadah jangan terlalu berlebih-lebihan. Kalau kalian berlebihan itu bukan umatku. Saya kira itu sedikit mengantar, tidak semuanya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam tanya jawab bisa kita saling melengkapi. Terima kasih Dr. Abdurrahman atas waktunya, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustadz Alimin. Apa yang telah disampaikan telah memberikan warna bagaimana kita memahami moderasi beragama dengan cukup holistik. Kemudian Ustadz Muhlisin tadi menjelaskan prinsip-prinsip dari moderasi beragama. Kemudian Ustadz Alimin mencontohkan dari aspek beberapa kasus fikih yang sering terjadi di masyarakat kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami atas nama Panitia Madrasah Ukhuwah yang disupport oleh STIMIK Bandung, Solmit Academy, kemudian rekan-rekan dari STT Indonesia, STIMIK Bandung Bali, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber, Kiai Pit Hizbullah Hazir, Ustadz Muhlisin Aziz, dan Ustadz Alimin. Insya Allah kita akan bersilaturahim kembali dalam waktu yang akan datang. Insya Allah kita lanjutkan kegiatan-kegiatan dialog seperti ini. Semoga kita istiqomah ya, minimal seminggu sekali dalam sekali dalam seminggu kita laksanakan ya. Selanjutnya kepada para audiens untuk join dalam grup baik yang di WA maupun Telegram dalam kajian ukhuwah. Insya Allah kami akan share beberapa informasi terkait dengan kegiatan webinar yang kami selenggarakan. Yang kedua terkait dengan materi-materi yang tentunya sangat berharga untuk menambah wawasan keilmuan kita. Saya atas nama panitia menyampaikan terima kasih sekali lagi. Yang kedua, permohonan maaf sebesar-besarnya jika dalam acara ini ada perkataan ya atau ada prosedur yang kiranya kurang berkenan pada saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.